sekalian, yang semoga saya dan kalian semua tetap dalam taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bagaimana kabar kalian? Bapak yakin kalian semua saat ini dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi materi pada kegiatan MPLS atau yang kita kenal dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021. Kebetulan saya diberi tugas untuk mengisi materi pembentukan karakter bangsa. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Pendidikan Nasional di atas dengan jelas menyatakan bahwa akhlak mulia merupakan aspek penting dalam mendidik anak. Bahkan suatu bangsa yang berkarakter juga ditentukan oleh tingkat akhlak bangsanya. Selain itu, pasal 3 ini juga menyatakan tentang pembentukan watak, dan ini tentu merupakan sebuah upaya untuk membentuk karakter. Istilah karakter dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan, baru muncul pada akhir abad ke-18. Ya, terminologi biasanya mengacu pada sebuah pendekatan idealis spiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif, yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden. Tahu nggak transenden? Transenden adalah merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami manusia. Yang transenden itu dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, baik bagi individu maupun bagi sebuah perubahan sosial. Karakter adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya dipahami. Namun berbeda dengan hal itu, kata karakter juga berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya adalah karaso, yang berarti cetak biru, atau bisa diartikan juga formal besar atau juga sidik, seperti dalam sidik jari. Dari pengertian secara bahasa ini kita bisa mengambil pemahaman bahwa karakter itu bisa merupakan sesuatu yang telah tercetak atau bisa juga yang masih berada dalam proses cetak. Pemahaman yang ambigu tahu nggak? Ambigu itu yang mempunyai pengertian lebih dari satu, itu yang membuat orang kadang bingung memang. Ya, ambigu. Ini tentu membutuhkan penafsiran tersendiri sehingga mampu memberikan makna yang sesungguhnya terhadap apa yang namanya karakter itu sendiri. Dalam hal ini Immanuel Munir, seperti dikutip oleh Doni Kusuma, menyatakan bahwa dalam melihat karakter berarti ada dua interpretasi atau penafsiran ya maknanya yang harus dilakukan, yaitu pertama sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja atau telah ada begitu saja.
yang lebih kurang dipaksakan dalam diri kita. Karakter yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dari sononya. Kedua, pertama, karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui mana seorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian ini disebutnya sebagai sebuah proses yang dikehendaki dari penafsiran yang seperti itu. Maka jelas bahwa ada karakter yang sudah dibentuk karena memang sudah diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula yang masih harus dicetak atau dikehendaki sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian, yang pertama tentu tidak bisa diotak-atik lagi keberadaannya. Sedangkan penafsiran yang kedua inilah yang akan menjadi bagian dari proses pembelajaran manusia. Seperti kalian nanti di SMA yang bagi, sama seperti itu. Pembentukan karakter yang mungkin jiwanya tadinya labil atau kurang bisa menyesuaikan dunia pesantren, akhirnya dengan masuk di SMA yang bagi, kalian nanti bisa akan menyesuaikan diri dan bisa mempunyai karakter yang seperti anak-anak pesantren yang berakhlakul karimah. Namun masalahnya tentu tidak akan sederhana perbedaan cara penafsiran tersebut. Sebuah karakter yang sudah ditentukan tentu tidak boleh disikapi secara statis, tapi harus dalam kerangka sebuah modal yang harus dikembangkan lebih lanjut, sehingga membentuk karakter ideal yang diharapkan melalui sebuah proses pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah bisakah sebuah karakter itu diubah sebagai wujud dari adanya pembelajaran? Nah, tentu saja bisa, kita yakin itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Itu diambil dari Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, karakter merupakan ciri dasar melalui mana pribadi itu memiliki keterarahan ke depan dalam membentuk dirinya secara penuh sebagai manusia dengan apapun pengalaman psikologis yang dimiliki. Menurut Hermawan Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang oleh suatu benda, yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Cara khas inilah yang diingat oleh orang lain dan menentukan suka atau tidak sukanya mereka terhadap individu tersebut. Kita merasakan itu kadang. Karakter adalah sebuah evaluasi terhadap kualitas moral individu. Ia bisa juga menyatakan sebuah ragam atribut termasuk eksistensi kekurangan kebajikan seperti integritas, keberanian, keuletan, kejujuran, dan loyalitas, atau perilaku atau kebiasaan baik. Ketika seseorang mempunyai karakter moral, maka itu utamanya merujuk pada kumpulan kualitas yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Bahkan Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat mendefinisikan karakter sebagai jumlah sifat moral yang luar biasa
yang menstimulasi seseorang untuk melakukan hal yang benar, yang dimanifestasikan melalui aksi yang benar dan tepat. Mesti tekanan eksternal atau internal bertindak sebaliknya. Sedangkan pengertian lain dari karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Tabiat, watak, berkarakter berarti mempunyai watak, mempunyai kepribadian. Sedangkan dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter merupakan kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, pantas dan tidaknya. Misalnya kejujuran seseorang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Orang akan menilai orang itu jujur, orang itu bohong, ya. Itu dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Dengan kata lain, karakter adalah menampilkan diri kita sebenarnya. Karakter menentukan apa yang kita lakukan ketika tidak ada seorang pun melihatnya. Kalau dilihat orang kita kadang tampil baik, itu namanya bukan karakter, tapi pembohongan. Karakter merupakan sekumpulan pikiran atau nilai kata dan tindakan. Ini kemudian menjadi kebiasaan yang mengandung karakter kita, dan karakter tersebut akan menentukan takdir kita. Karakter bisa mempunyai asosiasi positif atau negatif. Misalnya ketika seseorang disebut seseorang yang berkarakter, karakter orang ini bagus, kata sifat yang tidak terkatakan darinya adalah orang yang positif. Itu berarti bahwa dia secara etis dan moral jujur dan bisa dipercaya. Dengan kata lain, seseorang yang menunjukkan sifat-sifat pribadi yang sesuai dengan yang dianggap baik oleh masyarakat, sehingga orang tersebut mempunyai karakter yang baik dan mengembangkan sifat-sifat pribadi seperti itu. Dan itulah yang seringkali dianggap sebagai tujuan dari pendidikan. Seseorang yang dianggap berkarakter, jika telah berhasil menyerap nilai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki oleh masyarakat, serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya, dan untuk membentuk karakter tersebut adalah yang menjadi tujuan dari pendidikan karakter. Anak didik dalam hal ini harus mengembangkan sifat karakter positif dan perilaku yang tepat agar bisa mencapai standar yang tinggi di sekolah dan menjadi warga negara yang baik saat dewasa. Pada umumnya, karakter dianggap bisa diamati dalam perilaku seseorang. Karena itu karakter itu berbeda dari nilai-nilai, sebab nilai-nilai merupakan orientasi atau disposisi, artinya aturan maksudnya. Sedangkan karakter mencakup aksi atau aktivasi pengetahuan dan nilai. Dari perspektif ini, nilai-nilai dianggap sebagai salah satu dasar dari adanya karakter. Dalam konteks model perilaku manusia, nilai-nilai mencakup komponen kognitif dan afektif, tapi tidak membutuhkan komponen perilaku atau kebiasaan. Sedangkan karakter mencakup semua dari 4 komponen, yakni komponen kognitif, afektif, perilaku, dan kebiasaan atau pola. Demikian, pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan. Jadi pendidikan berbasis karakter dapat mengintegrasikan informasi yang diperolehnya selama dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidup. Pendidikan berbasis karakter akan menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang sadar, ya, sadar diri sebagai manusia, maksudnya warga negara dan pria atau wanita. Kesadaran itu dijadikan ukuran martabat dirinya
sehingga berpikir objektif, terbuka dan kritis, serta memiliki harga diri yang tidak mudah memperjualbelikan. Sosok dirinya tampak memiliki integritas, kejujuran, kreativitas, dan perbuatannya menunjukkan produktivitas. Selain itu tidak hanya menyadari apa tugasnya yang bagaimana mengambil sikap terhadap berbagai jenis situasi permasalahan, tetapi juga akan menghadapi kehidupan dengan penuh kesadaran. Kapanane urip sadar, ora asal-asalan, peka terhadap nilai keramahan sosial, dan dapat bertanggung jawab atas tindakan. Dalam konteks ini, pendidikan karakter yang diterapkan dalam lembaga pendidikan bisa menjadi salah satu sarana pembudayaan dan pemanusiaan, seperti halnya di SMA yang bagi satu kesukaannya. Menciptakan sebuah lingkungan hidup yang menghargai hidup manusia, menghargai keutuhan dan keunikan ciptaan, serta menghasilkan sosok pribadi yang memiliki kemampuan intelektual dan moral seimbang, sehingga masyarakat akan menjadi semakin manusiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Yapati 1 Kesudian. Semoga sukses, meraih prestasi dan mendapatkan kebahagiaan. Ya, intinya mari kita menjadi manusia yang mempunyai karakter yang tidak mudah dicoret-coret dengan warna apapun. Kita punya karakter tersendiri. Karakter karena di SMA Yapati itu berbasis pesantren, nanti kita menjadi karakter orang yang berakhlakul karimah. Karena ciri dari pesantren itu akhlakul karimah, sesuai dengan Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidak ada lain cuma untuk menyempurnakan akhlak. Itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar, walaupun sistem KBM-nya tidak secara tatap muka atau dari karena kondisi. Ya, pesan saya yang berhubungan dengan masa pandemi COVID-19 ini, perbanyak ingat dan memohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Tetap